Halo, perkenalkan nama saya Natasha Natun dari kelas B dengan NIM 21120113. Perkenalkan, nama saya Arahim Anak Barsyah. Perkenalkan, nama saya Jordi Yaakob Darren Solok dengan NIM 211201339. Saya akan menjelaskan terkait kejahatan pada software. Kejahatan pada software seringkali melibatkan tindakan yang merusak, mencuri, atau memanipulasi data dan informasi dengan menggunakan perangkat lunak atau software. Kejahatan tersebut termaksud dalam kategori cybercrime yang dapat merugikan individu, perusahaan, dan negara. Beberapa contoh kejahatan pada software. Yang pertama, malware. Ini adalah perangkat lunak yang dirancang dengan tujuan untuk merusak, mengakses tanpa izin, atau mencuri data dari sistem komputer atau perangkat lainnya. Malware dapat menyebabkan kerusakan serius pada perangkat atau data yang dalam. Jelas dalam tentang jenis malware yang umum ditemukan. Yang pertama, virus. Virus menjadikan ini sebagai program yang dapat menggandakan diri dan menyebar ke perangkat lain, serta dapat mengubah dan merusak sebuah data. Ada Trojan horse, perangkat lunak yang menyamar sebagai program yang berguna, tapi justru memberikan akses tidak sah ke dalam sistem komputer sehingga menjadikan hal tersebut korban. Lalu ada contoh kejahatan para software yang kedua adalah phishing. Ini adalah teknik untuk menipu korban agar memberikan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data sensitif lainnya dengan menyamar sebagai pihak yang terpercaya seperti bank atau layanan online. Biasanya ini dilakukan melalui email atau situs website palsu yang mirip dengan situs asli. Lalu ada yang ketiga, hacking, upaya untuk menyusup ke dalam sistem komputer atau jaringan tanpa izin untuk memperoleh informasi sensitif atau dapat merusak data. Hacking ini bisa dilakukan dengan berbagai metode seperti menggunakan kelemahan sistem atau menembus sistem keamanan dari sebuah perangkat. Kita lanjut ke hubungan kejahatan pada software dengan UU Undang-Undang Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memiliki peran penting dalam mengatur transaksi elektronik dan kejahatan yang terjadi dalam sebuah ruang cyber. Pasal yang pertama, pasal 27 mengatur larangan untuk menyebarkan informasi yang dapat merugikan pihak lain termaksud menyebarkan perangkat lunak berbahaya atau malware atau data pribadi yang tidak sah. Lalu di pasal yang ke-28 mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik yang dapat dilakukan melalui media elektronik yang berpotensi untuk reputasi individu atau sebuah perusahaan. Yang ketiga, pasal 30 menyebutkan tentang penyalahgunaan sistem elektronik untuk tujuan ilegal seperti hacking, pembajakan perangkat lunak, atau penyebaran virus. UU ITE ini memberikan dasar hukum untuk menindas pelaku kejahatan yang melibatkan software atau transaksi elektronik secara ilegal. Berikut beberapa hubungan antara kejahatan pada software dan undang-undang transaksi elektronik. Yang pertama ada penyalahgunaan teknologi untuk kejahatan. UU ITE sendiri mencakup tindakan pidana yang berkaitan dengan kejahatan cyber seperti malware, phishing, dan hacking. Dalam UU ITE, penyebaran malware atau upaya hacking yang merusak atau mencuri data dapat dikenakan sanksi pidana termaksud pidana penjara dan denda. Lalu ada phishing atau penipuan elektronik yang dilakukan melalui software palsu atau email penipuan termasuk dalam pelanggaran UU ITE karena hal ini melibatkan penyalahgunaan teknologi informasi dengan tujuan yang tidak sah. Lalu ada pencurian data dan akses tanpa izin.
UU ITE melarang pengaksesan sistem elektronik tanpa izin atau mencuri informasi orang lain secara pribadi. Ada spyware atau ransomware yang mencuri atau mengenkripsi data tanpa izin dapat mengkategorikannya sebagai pelanggaran hukum di bawah UU ITE. Dalam hal software piracy, distribusi perangkat lunak ilegal yang melanggar hak cipta juga termasuk dalam pelanggaran UU ITE yang mengatur perlindungan hak cipta atau informasi teknologi dari sebuah elektronik dan software. Untuk perlindungan terhadap transaksi elektronik, Undang-Undang ITE mengatur mengenai keabsahan transaksi elektronik dan perlindungan terhadap transaksi tersebut. Kejahatan pada software seperti software pirasi dan pemalsuan perangkat lunak berpotensi mengganggu keabsahan transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu atau perusahaan. Dan oleh karena itu, termasuk dalam pelanggaran yang diatur oleh UU ini, keabsahan transaksi elektronik ini menjadi perlindungan dari transaksi tersebut. Kemudian yang kedua, pencurian identitas. Penipuan online atau manipulasi data yang terjadi melalui perangkat lunak yang tidak sah dapat merusak integritas transaksi elektronik dan oleh karena itu perlu ditangani secara hukum. Kemudian dampak kejahatan pada software bagi individu, perusahaan dan negara. Dampak bagi individunya yaitu kerugian finansial, yaitu dapat kehilangan uang akibat pencurian data bank, kemudian kartu kredit dan identitas pribadi melalui serangan cyber. Kemudian ada kerugian reputasi, pencemaran nama baik atau penyalahgunaan data pribadi dapat merusak reputasi seorang, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Kehilangan data. Kemudian yang ketiga ada kehilangan data pribadi, informasi pribadi atau pekerjaan yang dicuri dapat digunakan untuk tujuan kriminal seperti penipuan atau pemerasan. Kemudian dampak bagi perusahaan yaitu kerugian finansial seperti serangan ransomware atau hacking dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar karena hilangnya data penting atau terganggunya operasional perusahaan. Kemudian kerugian reputasi yaitu jika sebuah perusahaan menjadi korban serangan cyber, kepercayaan pelanggan bisa menurun yang berdampak pada penurunan penjualan dan keuntungan. Kemudian ada tuntunan hukum. Jika data pelanggan atau mitra bisnis bocor, perusahaan dapat menghadapi tuntunan hukum dari pihak-pihak yang dirugikan. Kemudian dampak bagi negara yaitu keamanan nasional. Serangan cyber yang ditunjukkan pada infrastruktur kritikal negara dapat membahayakan sistem pertahanan, energi atau sektor vital lainnya. Kehilangan data sensitif, data pemerintah yang berkaitan dengan keamanan nasional atau ekonomi dapat dicuri dan disalahgunakan. Kemudian ada kerugian ekonomi. Kejahatan cyber dapat merugikan perekonomian negara jika perusahaan-perusahaan besar menjadi korban serangan yang mengganggu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi bagi negara. Kemudian untuk modus pelaku kejahatan pada software. Yang pertama yaitu phishing. Phishing itu untuk mencuri informasi pribadi atau data finansial dengan mengirim email atau pesan yang tampaknya berasal dari sumber yang sah. Kemudian ada keylogin. Itu menggunakan perangkat lunak untuk merekam ketikan pada keyboard yang dapat mengungkapkan kata sandi atau data pribadi. Kemudian ada ransomware, malware yang mengenkripsikan data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Social engineering, manipulasi psikologi terhadap individu untuk memperoleh akses ke sistem atau data tanpa izin. Penerapan Undang-Undang Transaksi Elektronik dalam mengatasi kejahatan pada software, yaitu satu adalah sanksi hukum, yaitu pelaku kejahatan yang terlibat dalam penyalahgunaan software atau transaksi elektronik ilegal dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukum penjara atau denda sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE. Yang kedua adalah peningkatan kesadaran pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan data dan perangkat lunak yang digunakan.
Yang ketiga adalah kerjasama internasional, karena kejahatan cyber tidak mengenal batas negara. Kerjasama internasional dalam penanganan cybercrime sangat penting, termasuk dalam hal pengawasan transaksi elektronik dan pertukaran informasi antara negara-negara. Yang kedua, selanjutnya adalah upaya penanggulangan kejahatan pada software. Satu, penguatan hukum dan penegakan UU ITE. Pemerintah Indonesia telah memperkuat Undang-Undang ITE untuk mengatasi kejahatan yang terkait dengan perangkat lunak dan transaksi elektronik, termasuk pembajakan perangkat lunak, phishing, dan hacking. Pelaku kejahatan pada software, termasuk mereka yang mendistribusi malware atau mencuri data, dapat dikenakan hukum pidana termasuk penjara dan denda yang besar. Yaitu berikutnya ada pendidikan dan kesadaran keamanan cyber. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan cyber dan pentingnya menjaga keamanan perangkat lunak serta data pribadi menjadi hal yang penting. Individu dan perusahaan harus memahami cara mengidentifikasi dan melindungi data diri mereka dari ancaman malware, phishing, dan jenis serangan lainnya. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan cyber dan pentingnya menjaga keamanan perangkat lunak serta data pribadi menjadi hal yang sangat penting. Yang berikutnya yaitu teknologi keamanan. Penggunaan perangkat lunak antivirus, firewall, dan enkripsi data dapat membantu mencegah serangan dari malware dan melindungi data pribadi dan perusahaan. Perusahaan harus memperbaiki sistem keamanan mereka secara berkala untuk mengatasi potensi celah yang dapat dimanfaatkan oleh peretas atau malware. Kesimpulannya yaitu kejahatan pada software adalah ancaman serius yang dapat merugikan individu, perusahaan, dan negara. Dengan adanya Undang-Undang ITE, Indonesia memiliki dasar hukum untuk menanggulangi kejahatan cyber yang melibatkan software. Pelaku kejahatan dapat dikenakan sanksi hukum yang tegas, namun pencegahan dan edukasi tentang keamanan cyber juga harus menjadi fokus utama dalam melindungi masyarakat dari ancaman ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.